Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu, bahagia selalu, dan dimudahkan selalu dalam segala urusannya. Amin. Oke, kembali lagi bersama aku, Muhammad Dafa Setiawan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul HR, teman-teman. Oke, modul HR. Nah, sebelum itu aku mau mengajak teman-teman untuk bergabung di saluran WhatsApp BSC. Karena di sana teman-teman dapat mendapatkan informasi tentang lomba, terus juga informasi sparring, informasi solo game, dan informasi penting lainnya. Jadi silahkan join teman-teman. Link WhatsApp saluran ada di deskripsi video dan ada di kolom komentar. Oke teman-teman, langsung saja kita next ke pembahasan modul HR. Nah, jadi teman-teman aku mau bahas beberapa poin di modul HR ini. Jadi modul HR ini terdapat hanya satu submodul ya, yaitu Headcount by Department. Jadi di sini itu ada tembusan lagi teman-teman. Nah, di sini ada procurement bagian ya pembelian. Di sini ada B2B wall sales, ada production, maintenance. Ini udah ada di awal ya. Nah, oke, kita next harinya. Karena kenapa ini minus 2.800 ya? Karena kita udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 karyawan ya teman-teman. Jadi 12 karyawan dikali 350 rupiah. Oh ya, untuk itu sebelumnya aku mau jelasin configuration pengaturan dari HR teman-teman. Nah, HR ini lumayan banyak sih pengaturannya. Jadi ada pajak karyawan, ada gajinya, ada apa namanya ini tuh standar karyawan itu per satu retail, per apa ya namanya? Ya, per masing-masing divisi itu berapa? Dia standarnya itu harus ada 4 seperti itu teman-teman. Terus juga di sini ada ya salary increase by 5% per 10 hari. Ini ada biaya hire 15.000, staff training 15.000, counseling 2.000. Training itu untuk mengasah skill daripada karyawan teman-teman sendiri seperti itu. Untuk counseling dia nanti ada ketika fitur apa ya nama isu, staff isu itu aktif, nanti akan dijelasin. Ada staff transfer, kita bisa ngirim staff dari retail satu ke retail lainnya. Terus ada juga staff dismiss. Jadi ini tuh kayak pesangon gitu teman-teman. Kita memecat, misalnya kita udah hire dari hari 1 dan kita pecat di hari ke-30. Nah, si karyawan ini bisa mendapat pesangon sebesar 30.000. Karena dia dipecatnya di hari ke-30.000. Di hari ke-30, maaf. Di hire-nya kan di hari 1, dia dipecatnya di hari ke-30. Tinggal kaliin aja 30 hari dikali 1.000 gitu kan. Jadi 30.000 untuk biaya pesangon, seperti itu. Terus ini staff issue and resigns allow, dia dinonaktifin. Nanti aku akan aktifkan. Nah, terus ini juga ada staff handling when location start, di awal ataupun penutupan. Nah, ini dia masih otomatis teman-teman. Jadi staffnya ketika kita buka retail, staffnya muncul secara otomatis. Nah, kalau ini di bagian mesin, dia juga otomatis teman-teman. Ini ada Ocean, ini belum dijelasin, nggak perlu, kontrak juga nggak perlu. Nah, oh ya sorry, nggak apa-apa. Jadi Ocean ini adalah kepribadian ya teman-teman, kayak apa ya namanya? Ya penjelasan tentang si individu karyawan itu sifatnya seperti apa sih gitu. Terus juga ada kontrak staff allow, jadi kita bisa kontrak nih si staffnya per hari, per 2 hari, per 3 hari, ataupun berapa hari. Setelah itu ya udah selesai gitu kan kontraknya.
Ini bisa buat efisiensi. Terus juga ada main power plan allow. No, dia kalau misalnya diaktifin, hitungannya itu adalah karyawan bisa ngejual 300 unit per produk. Kalau diaktifkan seperti itu ya. Kalau dinonaktifkan, satu karyawan itu bisa mungkin ngejual 1000 atau lebih dari 1000 produk. Nah, kalau dinonaktifin dia gak bakal ngaruh ya teman-teman. Oke, mungkin itu. Terus kita coba ya, kita coba buka retail di lokasi mana aja di Jakarta. Ini submit. Terus kita juga buka warehouse. Kita lihat nih, pasti dia langsung ada karyawannya. Nah, di warehouse langsung ada 4 nih, staffnya masih ada 4. Ini tuh kalau warnanya putih seperti ini dia ada staff. Nah, di Jakarta juga ada staff tuh. Karena pengaturannya adalah otomatis ya. Otomatis diisi oleh sistem. Kita juga coba beli mesin, dia langsung ada staffnya. Nah, coba kita beli mesin yang A ya. Dia butuh staffnya 2. Nah, dia langsung ada staffnya nih di bawah sini. Di bagian production, staffnya 2. Seperti itu teman-teman. Coba kita ulangi dan kita aktifkan misalnya si oh ya, ini tuh kalau yang staff planet itu dia standarnya ya teman-teman. Kita coba ya kalau misalnya kita buat standarnya 7. Kita buat standarnya 7. Pasti dia otomatisnya harus ada minimal 7. Di warehouse ataupun di retail. Nah, kita coba ya di Jakarta. Dia minimal harus ada 7. Nah, bisa dilihat nih, procurement juga minimalnya jadinya 7. Terus juga di sini ada B2B wall sales juga minimal 7. Kalau di pengaturan kita lihat di configuration, terus kita scroll ke bagian HR, klik nomor 16. Nah, di sini standar karyawannya itu harus ada 7 teman-teman. Kecuali mesin ya, mesin itu 2 atau 1 butuhnya. Kita coba lihat ya mesin. Apakah dia harus 7? Tetap 2, yang mesin A, mesin B tetap 1 ya. Seperti itu teman-teman. Coba kita buka ya. Nah, retail Jakarta jadinya 7 staff kan standarnya. Jadi seperti itu. Perlu diperhatikan di bagian pengaturan tersebut. Terus kita coba ulang. Oke. Kita balikan lagi jadi 4. Nah, kita sekarang aktifin di bagian ini. Ini dia. Manual hiring. Dan manual hiring bagian open location sama mesin. Terus juga manpower-nya diaktifin. Oke. Nanti untuk staff isunya kita aktifin nanti. Kita coba lihat sekarang di konfigurasi apa aja yang udah aktif. Configuration, kita scroll ke bawah bagian HR, klik nomor 16. Di sini kita standarnya tetap 4 per orang dan isunya masih nonaktif. Nah, sekarang yang baru itu ada kita ketika buka retail harus isi manual. Juga kalau misal kita beli mesin harus diisi manual staffnya. Nah, manpower-nya juga aktif untuk retail ya teman-teman ini. Jadi dia satu karyawannya terbatas hanya bisa menjual maksimal 300 unit produk per hari. Yang dimaksud itu apa? Kita lihat nanti di penjelasan. Oke.
Kita buka retail ya di Jakarta. Ntar kita next dulu sebentar. Nah, kita lihat yang Jakarta. Kita buka 200 misalkan. 30 hari sewa, submit, jangan lupa oke, ACC. Nah, kalau misalnya untuk procurement tuh itu udah standarnya udah ada ya teman-teman sama B2B wall sales walaupun kita pengaturannya manual. Nah, ini nih bedanya staff yang udah diisi dan belum diisi. Kalau staff yang udah diisi tuh ada putihnya tuh ya udah putih yang nggak ada berongganya gitu. Kalau misalnya staff yang belum diisi itu ada rongganya teman-teman. Nah kayak gini nih. Nah ini yang dimaksud fitur staffnya kita perlu hire secara manual. Nah manual kita hire di HR. Oke. Nah di Jakarta nih masih kosong kita hire. Kita pilihnya harusnya sih yang kompetensinya retail. Tapi kita carinya yang apapun ya. Yang kompetensinya campuran. Ada marketing, campuran apa, campuran ini itu. Nah, oke. Nah, di sini itu ada tulisan dia day 1 enter the job market. Berarti kalau kita sebentar. Oh ini sorry. Availability 3 day. Berarti dia bakal datang kalau misalnya hire-nya di hari ini, dia bakal datang di hari kelima, teman-teman. Jadi kita harus cari yang availability-nya di 1 hari, biar besok langsung hadir gitu si karyawannya. Nah ini nih, 1, 2, yang 1 hari kita cari. Nah udah 4 ya. Oke udah 4. Ini yang persenannya adalah si skillnya mereka. Kita hire. Mereka besok bakal ada, datang ya. Nah expect day-nya day 3, bener kan? Kita harus hati-hati tuh di situ. Kalau mau cari karyawan, harus yang availability-nya terdekat. Itu sesuai strategi masing-masing sih. Kita next. Nah, langsung muncul semua kan nih. 4. Kalau misalnya kita hire yang availability-nya 3 hari, ini 3 hari kan availability-nya. Nah, kita coba. Pasti dia datang di hari ke-6. Ini bakal bertambah jadi 5 staffnya. Nah, hari ke-6 kan ya, jadi 5. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang kita coba di bagian warehouse ya. Kita buka untuk pembelian mesin. Nah, submit, kita ACC. Kita next dari berikutnya, terus kita produksi. Beli mesin A aja ya. Nah, warehouse enggak retail aja yang kosong atau diisi manual. Warehouse juga perlu diisi manual teman-teman staff ya. Nah, retail, warehouse, dan production untuk mesinnya itu perlu orang juga ya 2. Nah, kita harus isi di HR. Seperti itu ya. Kalau HR-nya manual sekali lagi. Kalau manual. Nah, ini yang production ya kita hire. Ini masih kosong 2. Kita carinya yang dekat, yang 1 hari. Availability-nya. Nah, ini. Terus juga yang warehouse ya belum diisi. Cari yang availability-nya sehari. 1, 2, 3. Nah, 4. Oke, kita next. Nah, udah keisi kan? Production keisi 2, warehouse keisi 2. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang kita ke manpower allow ya, penjelasan manpower allow. Yang penjelasan manual hiring udah. Sekarang kita ke manpower allow. Jadi teman-teman, misalkan kita beli di Jakarta nih 20.000.
Oh, belum. Sebentar teman-teman. Kita hari 32. Biar ada forecast. Nah, ini nih teman-teman. Bentar. Kita isi dulu ya. Nah, kalau misal kayak gini nih, kalau ada genap seperti ini 1.500, ini berarti udah mentok teman-teman. Si HR-nya itu perlu karyawan lagi. Coba kita tambah karyawannya, pasti dia bisa lebih dari 1.500 unit penjualannya. Oke, ini kita tambah di Jakarta. Tambah 2 deh. Udah nambah tuh jadi 7 ya. Kita lihat apakah ada perkembangan. Nah, jadi dari yang tadinya 1.500 jadi 2.000. Nah, di hari 21 1.500. Di hari 22 itu dia 2.100. Ada pertambahan kan? Sebesar 300. Kalau misalnya kita tambah lagi ini bisa jadi 2.500 penjualan. Nah, 2.400 kan bertambah kan? Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kita turunin harganya dikit. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Ya kan? Dia bertambah gitu kalau manpower allow-nya diaktifkan. Oke, semoga paham ya teman-teman. Nih, manpower allow. Yes. Per satu karyawan bisa menjual 300 unit produk per hari. Nah, kita lanjut. Sebenarnya di sini teman-teman bisa apa namanya? Mentraining si staff. Kita coba ya. Bukan counseling buat isu. Nah, mungkin ini dari 66% nih yang Doug Zhang sama Kenneth Stedworth. Kita lihat ya. Dari 66 sama 44 kita lihat skillnya jadi seperti apa. Nah, jadi 100% di retail store. Oke. Yang tadinya 66 sama 4 berapa gitu. Jadi 100%. Mungkin yang ini kita lihat yang Gordon yang ya. Kita staff training dari 21%. Nah, Gordon yang jadi 100% teman-teman. Oke, aman ya. Seperti itu. Kalau misalnya mau dipecat, ya bisa gitu. Di dismiss aja. Terus kalau misalnya mau dipindahin, staff transfer, tinggal pilih mau dipindahin kemana. Misalnya ke Medan Warehouse. Tinggal dikirim, nanti besok dikirim deh. Medan Warehouse jadi 5. Tuh, seperti itu ya teman-teman. Oke? Jadi ada tipe, kalau misalnya HR itu nggak ada isunya, ya udah tinggal main, gak usah dimainin sih menurut aku. Kalau misalnya otomatis hiringnya, terus juga ya nggak ada fitur isu yang dinyalain, menurutku nggak perlu dimainin sih mode
modul HR ini. Cuman kalau misalnya mau di training boleh banget sih itu. Sama kalau manpowernya off juga, manpowernya manpower allow-nya itu no atau dinonaktifkan juga, ya nggak usah dimainin si modul HR ini. Oke, terus kita sekarang coba fitur yang isu. Mana ya? Nah ini nih. Dia mulai besok ada staff isu. Oke, dia belum ada di sini. Kita search aja ya. Statusnya having more issue and resigning. Kita buka dulu. Set, set, set. Nah, kita cari lagi di hari selanjutnya. Refresh. Belum ada. Next lagi. Oh, ada nih. Nah, di procurement, teman-teman. Nah, jadi yang isu tuh nggak cuma di satu tempat aja. Bisa di Jakarta Retail, Medan Warehouse, Procurement, B2B Wholesale, Production. Nah, karena aku filter si statusnya itu punya isu dan resigning, jadi dia keluar nih. Jangan lupa ininya dibuka nih. Di setiap divisinya dibuka. Kalau enggak, dia bakal ketutupan. Walaupun dia isu tuh. Ketutupan kan? Nah, gimana kalau misalnya having isu? Kalau udah having isu, kita counseling deh. Nanti isunya hilang. Dia ingat ya namanya Axia Belli. Dia isunya bakal hilang. Oke. Okay. Nah, mana? Axia Belli. Nah, dia langsung aktif lagi kan, isunya hilang. Seperti itu teman-teman. Biasanya kalau isu itu dia selalu ada di setiap harinya. Bahkan bisa disetting sama fasilitator atau admin lebih cepat gitu kan. Kayak isunya bisa sehari tuh bisa 5 orang. Kira-kira begitu. Isu tuh kayak apa ya? Ya karena kena mental lah gitu. Kita harus kirim ke psikologi. Ke psikolog, sorry. Seperti itu. Ya. Ini si jari HY. Kita next. Isunya bakal hilang besok. Karena udah di counseling. Nah, ya kan? Seperti itu teman-teman. Itu aja sih untuk permainan HR. Oke? Oh iya teman-teman. HR juga perlu menjaga poinnya ya teman-teman. Jadi poin HR itu ada di sini. Coba kita sebentar. Kita buka retail dulu. Terus isi HR. Satu, 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 satu. Oke. Oh iya, kalau misalnya nanti HR-nya itu atau staff-nya itu belum diisi, nanti barangnya nggak bakal kejual. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau misalnya nanti ada fitur manual hiring. Kalau misalnya nggak di hire si staffnya, itu nggak akan ada penjualan di sisi retail, terus juga akan ada proses barang dari B2B, dari warehouse, terus juga gak akan ada produksi dari production mesin. Seperti itu. Kalau nggak diisi si orang-orangnya ini. Nah, oke. Okay. Nah, hal penting lainnya dari HR itu kita perlu menjaga staff turnover ratio-nya teman-teman. Ini harus berada di angka 0. Kalau misalnya ada 0,1, 0,2, 0,5 dan lain sebagainya, itu nilainya udah agak kurang. Karena si nilai ini berpengaruh kalau misalnya ada yang resign, teman-teman. Kita coba ya sampai ada yang resign. Dia bakal kurang nilainya. Nah, ini nih ada yang having issue Anderson Ruby.
dia penilaiannya udah langsung terpengaruh tuh di Jakarta Retail kalau udah ada yang isu. Kita coba benerin deh ya biar eh, nilainya bagus kan itu yang di Jakarta Retail. Nah, jadi dia jadi 4,3 lagi kan nilainya. Nah, si Haris Lawrence nih, kita coba resign kan dia. Nah, dia resign nih. Besok udah gak ada kayaknya. Oh, besok lagi. Sebenarnya ini bisa di konseling, cuman kita bisa di konseling lalu dia sembuh. Cuman bukan sembuh ya, balik lagi maksudnya. Cuman kita biarin dia resign aja. Oh, belum keluar. Nah, dia udah keluar. Nah. Udah 4 kan sisanya. Nah, dia bakal berpengaruh banget nih nilainya. Tiba-tiba jadi 0,35. Nah, ini agak kurang. Gimana cara ngebalikinnya? Ya harus jaga si poin, harus jaga si staffnya itu jangan sampai dia apa namanya resign atau isu teman-teman, seperti itu. Nah, waduh, ada yang itu ya ada. Nah, ada yang resign kan tuh satu kosong di marketing service. Nah, dia penilaiannya bakal jadi jelek marketing service. Kira-kira begitu. Jadi harus jaga jangan sampai isu dan resign. Juga harus jaga poin staff turnover ratio-nya di poin 0. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk modul HR ini. Kalau misalnya teman-teman mau memakai strategi sendiri, ya dipersilakan. Aku hanya sharing pengetahuan dan pemahaman aku. Uh, Mungkin itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di sharing modul yang terakhir, yaitu modul service. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.